Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang terjadi di balik layar waktu kita kirim pesan atau nonton video online? Yuk, kita bongkar bareng-bareng keajaiban yang menghubungkan dunia digital kita semua. Kirim pesan, dan dalam sepersekian detik langsung sampai. Rasanya kayak sulap, ya kan? Tapi sebenarnya di baliknya itu ada sebuah sistem yang luar biasa kompleks yang kerja nonstop. Nah, inilah yang kita sebut dengan jaringan komputer. Sebenarnya, tanpa kita sadari, jaringan komputer ini udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari kerja, belajar, sampai sekedar ngobrol sama temen, semuanya itu bergantung sama yang namanya koneksi. Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh ya gini. Anggap aja jaringan itu kayak kita lagi ngobrol. Waktu kita ngobrol, kita kan saling tukar informasi. Nah, prinsip di dunia digital itu sama persis. Bedanya yang ngobrol itu perangkat kita. Ujung-ujungnya, semua teknologi yang kelihatan rumit ini punya satu tujuan yang sangat simpel. Bikin komunikasi jadi gampang. Kita nggak perlu lagi ketemu fisik buat bisa terhubung, cukup satu klik. Dan ya, seluruh dunia serasa ada di genggaman kita. Oke, kalau gitu, mari kita coba bedah sedikit anatominya. Sebenarnya apa aja sih yang ngebentuk jalan tol digital yang dilewatin sama pesan-pesan kita ini? Coba deh bayangin perjalanan pesan Anda. Pertama, dia keluar dari ponsel atau laptop kita. Terus, dia numpang lewat router di rumah. Dari situ, dia melesat lewat jalan tolnya si provider internet, berkelana di dunia maya, dan akhirnya mendarat dengan selamat di HP teman kita. Setiap perhentian ini penting banget perannya. Nah, semua pemain yang ada dalam perjalanan tadi itu sebetulnya bisa kita kelompokkan jadi 3 kategori utama. Kalau kita paham ketiganya, kita bakal ngerti gimana cara kerja jaringan. Jadi, ini dia 3 pilar utamanya. Ada perangkat akhir, ini tempat kita mulai dan nerima pesan. Terus ada perangkat perantara, yang jadi pemandu di tengah jalan. Dan terakhir, media jaringan, alias ya jalannya itu sendiri. Yuk kita lihat satu persatu. Cuma dibayangin perangkat perantara ini kayak polisi lalu lintas di perempatan jalan. Nah, router dan switch ini tugasnya persis kayak gitu. Mereka yang ngatur dan ngarahin data kita supaya lewat jalur yang benar, biar pesannya nggak nyasar dan sampai ke tujuan yang tepat. Sekarang kita ke perangkat yang paling akrab sama kita, perangkat akhir. Ya, ini dia, laptop, ponsel, komputer yang kita pakai setiap hari. Disinilah semua komunikasi dimulai dan diakhiri. Disinilah semua data itu kita buat dan kita nikmati. Oh iya, ada satu kasus yang unik nih, yaitu server. Server ini bisa dibilang fleksibel banget. Kadang, dia bisa jadi perangkat akhir, misalnya waktu kita nonton film dari server streaming. Tapi di sisi lain, dia juga bisa jadi perangkat perantara yang ngatur lalu lintas data. Keren kan? Tentu aja, data itu nggak bisa terbang begitu aja di udara. Dia butuh jalan buat lewat. Nah, jalan inilah yang kita sebut media jaringan. Bentuknya macam-macam. Bisa kabel super cepat kayak fiber optik, kabel tembaga biasa, atau bahkan lewat gelombang yang nggak kelihatan alias Wi-Fi. Tapi mungkin ada yang nanya, gimana caranya foto atau video bisa lewat kabel? Nah, semua data kita, apapun bentuknya, itu diubah jadi bahasa yang dimengerti komputer. Serangkaian angka 0 dan 1. Aliran bit inilah yang sebenarnya melesat di dalam media jaringan. Oke, kita udah punya semua komponennya. Ada perangkat akhir, ada perantara, ada juga medianya. Tapi, gimana caranya mereka semua ini bisa kerja bareng tanpa bikin kekacauan? Nah, disinilah aturan main jadi sangat-sangat penting. Coba deh bayangin, kita mau ngobrol sama orang, tapi kita pakai bahasa Indonesia, dianya pakai bahasa yang kita nggak ngerti sama sekali. Kira-kira nyambung nggak? Mustahil kan? Nah, di dunia jaringan pun persis kayak gitu. Kalau nggak ada aturan yang disepakati bersama, ya jadinya begini, kacau. Kalau tiap pabrikan bikin aturan sendiri-sendiri, laptop merek A nggak akan pernah bisa nyambung ke router merek B. Internet yang kita kenal sekarang ya nggak bakal pernah ada. Solusinya apa? Namanya protokol. Anggap aja protokol ini kayak kamus dan tata bahasa universalnya internet. Berkat protokol inilah semua perangkat, nggak peduli mereknya apa atau siapa yang bikin, bisa saling ngobrol pakai bahasa yang sama. Dan aturan-aturan ini nggak berantakan loh. Semuanya disusun dengan sangat rapi dalam sebuah kerangka kerja. Contohnya model OSI layer dan TCP/IP layer. Jadi setiap lapisan punya tugasnya masing-masing, biar proses yang rumit ini jadi lebih teratur. Tentu saja, cerita di balik setiap lapisan ini seru dan penting banget buat diketahui. Makanya, pastikan Anda nggak ketinggalan pembahasan kita selanjutnya ya. Kita bakal bedah tuntas model-model fundamental ini satu persatu. Jadi, kita sekarang tahu kalau aturan itu krusial. Tapi ini malah memunculkan satu pertanyaan yang lebih besar lagi.
Kalau internet ini milik semua orang, lalu siapa sebetulnya yang punya wewenang buat nulis aturan mainnya? Coba direnungkan, sampai kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.